Pemirsa, Presiden Joko Widodo berkomitmen mewujudkan masyarakat Indonesia yang maju dan berdaya saing melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024. Dan isu literasi secara spesifik disebutkan dalam program ini. Nah, seperti apa literasi berperan dalam RPJMN 2020-2024? Saat ini saya sudah bersama dengan Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan Nasional Dr. Adin Bondar. Terima kasih Pak sudah menerima Antara TV. Terima kasih. Pak, isu literasi ini kan masuk dalam RPJMN 2020-2024. Nah, selain menjadi wadah penyedia literasi, perpustakaan sendiri berkontribusi seperti apa Pak dalam program ini? Ya, baik. Tentu pertama kita patut bersyukur bahwa komitmen pemerintah dalam hal ini Bapak Presiden Joko Widodo Ma'ruf Amin telah memberikan legasi yang sangat kuat di dalam upaya peningkatan sumber daya manusia. Nah, peningkatan sumber daya manusia ini kita lihat di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 itu merupakan agenda prioritas. Nah, dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia, penguatan budaya literasi itu menjadi kegiatan prioritas nasional. Sehingga dalam konsep penguatan budaya literasi akan terwujud masyarakat yang berpengetahuan, inovatif, kreatif, dan berkarakter. Nah, kalau kita lihat cermati di dalam RPJM itu bahwa dicapai melalui pertama, pengembangan budaya kegemaran membaca masyarakat. Nah, yang kedua adalah penguatan perbukuan dan konten literasi, yaitu sumber-sumber bacaan yang berkualitas dan bermutu. Dan yang ketiga adalah peningkatan akses layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial. Nah, ketiga inilah yang menjadi prioritas perpustakaan nasional dalam upaya meningkatkan literasi di tengah-tengah masyarakat kita. Seperti itu. Oke, Pak, program TPBIS ini kan masuk dalam rencana strategis Bappenas ya Pak ya. Ini formulasi programnya sebenarnya seperti apa dan kemudian bentuk sinergi program ini sendiri apa aja Pak? Iya, ketika perpustakaan nasional membuat satu terobosan baru melalui transformasi perpustakaan. Nah, itu dulu. Nah, transformasi perpustakaan ini di mana perpustakaan menjadi ruang terbuka bagi masyarakat untuk belajar kontekstual. Di mana perpustakaan juga menjadi ruang terbuka berbagi pengalaman bagi masyarakat dan juga meningkatkan keterampilan hidupnya. Transformasi perpustakaan ini sangat dirasakan oleh masyarakat. Dan hampir 3 juta lebih penduduk kita memanfaatkan layanan perpustakaan yang hadir di desa. Sehingga konsep perpustakaan menjangkau masyarakat itu sudah sangat maksimal sebetulnya kalau kita lihat dari lokus-lokus yang sudah kita bangun di desa. Nah, ini juga mendapat angin segar bagi pemerintah daerah, provinsi dan kabupaten kota. Data kami menunjukkan per Desember ini sudah ada 2.494 ya, desa yang direplikasi melalui program TPBIS ini. Nah, jadi sudah banyak masyarakat kita yang tadinya tidak memiliki pekerjaan ya, atau pengangguran, waktunya habis, tapi ketika layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial ini hadir di masyarakat, mereka mendapatkan pengetahuan-pengetahuan baru, didampingi oleh fasilitator di daerah yang telah kita didik. Nah, tadi kan yang Bapak sebut TPBIS ini meningkatkan kualitas hidup masyarakat setempat. Nah, yang menjadi indikator akhirnya dengan ada TPBIS ini kemudian ada peningkatan kualitas hidup, kan berarti juga ada perubahan secara nilai ekonomi dan sebagainya kan Pak. Itu indikatornya apa Pak? Ya, ada beberapa parameter sebetulnya. Yang pertama adalah peningkatan dari segi ekonomi. Nah, kalau kita lihat
eh, masyarakat yang termarginalkan yang mendapatkan dampak dari program ini, itu mereka sudah mendapatkan keterampilan baru, kemudian usaha-usaha baru, ya, yang tadinya mereka contohnya berjualan gitu ya, tidak tahu menahu tentang bagaimana berjualan yang baik, tapi di advokasi di perpustakaan mereka sekarang sudah memiliki usaha-usaha catering, ya, seperti di Sampang Madura itu ya. Nah kemudian yang teman-teman kita juga yang kurang beruntung, yang disabilitas, misalnya di NTT di Lembata itu Pak Yusuf Trisno, ya, dia adalah tunadaksa, kemudian mendapatkan layanan perpustakaan di desa, dibimbing oleh fasilitator kita, dia mendapatkan usaha sekarang, usaha bulu ikan, ya, yang kemudian pasarnya sudah mulai baik gitu. Jadi banyak masyarakat ketika kehadiran perpustakaan itu melalui sentuhan daripada informasi terapan, ya, yang kami sebut dengan literasi terapan tadi, itu bisa merubah hidup mereka ke arah yang lebih baik. Itu dari segi ekonomi. Ada juga dari segi aspek lain, misalnya mereka mengetahui bagaimana meningkatkan hubungan misalnya sosial, ya, interaksi sosial, karena bersama-sama membangun kohesivitas sosial di masyarakat mereka melalui perpustakaan, itu juga semakin meningkat. Seperti itu. Ini kan program berbasis inklusi sosial kan Pak ya. Nah, Ya. apakah ada daerah-daerah tertentu yang disasar untuk jadi fokus program ini? Karena kalau kita tadi ngomong soal akses informasi, misalnya di Jawa kan akses informasi udah di mana-mana tuh. Ya, prioritas kita kan daerah-daerah tertinggal ya, 3T ya misalnya, yang menjadi lokus kita. Tetapi itu pun tidak semua, karena memang harus ada komitmen pemerintah daerah, Bu. Ya, jadi pemerintah daerah juga sudah punya komitmen, karena keberlanjutannya kan perlu dijaga juga, gitu ya. Karena ini sifatnya adalah stimulasi, gitu ya, stimulan yang diberikan oleh pemerintah pusat selama 3 tahun. Nah, kemudian nanti keberlanjutannya adalah kita harapkan pemerintah daerah provinsi, kabupaten kota bisa mereplikasi dan juga bisa melanjutkan melalui APBD-nya seperti itu. Maka konsep awal adalah kerjasama dan kolaborasi ini juga menjadi penting di dalam konteks TPBIS ini melalui kesiapan daripada pemerintah daerah. Ide awal meluncurkan TPBIS ini sendiri sebenarnya dari mana Pak, dan hingga akhirnya diadopsi oleh Bappenas sebagai salah satu program rencana strategis itu ceritanya seperti apa Pak? Ya. Ide awalnya sesungguhnya dari prinsip sebetulnya pembangunan inklusif. Nah, di seluruh dunia pembangunan inklusif itu bertumpu pada modal insani, artinya penguatan sumber daya manusia, di mana setiap orang itu berhak untuk mencipta, mengakses, memanfaatkan sumber informasi dan pengetahuan untuk peningkatan kualitas hidupnya. Dan ini pula juga yang digambarkan oleh UNDP di dalam Literacy of Life, dikatakan bahwa dampak multiganda dari seorang yang literat itu adalah sangat berkorelasi dengan kesejahteraan seseorang dan kesejahteraan negara. Jadi semakin tinggi indeks literasi masyarakat, maka negara itu akan semakin maju dan makin sejahtera. Sangat berbeda dengan negara-negara yang literasinya rendah, itu fenomena sosial yang ada adalah kemiskinan tinggi, ya, kesehatan buruk, pengangguran besar. Nah ini. Nah kalau kita lihat perbandingkan dengan negara-negara Asia Timur misalnya, juga Eropa Timur, itu nyata sekali bahwa negara-negara Eropa itu mereka sudah memiliki perilaku membaca yang kuat, literasi yang kuat, sehingga mereka juga sejahtera dalam hidupnya seperti itu. Nah, bicara soal literasi Pak, di pasal 48 Undang-Undang Perpustakaan itu kan disebutkan bahwa ada 3 satuan yang digunakan untuk membudayakan gemar membaca.
yaitu satuan keluarga, satuan pendidikan, dan kemudian satuan masyarakat. Nah, peran dari masing-masing ketiga satuan ini tuh seperti apa sih Pak untuk membudayakan kultur membaca ini? Ya. Yang pertama tentu kita membahas pilar pertama ya, satuan keluarga. Nah, ini juga menjadi satu ya fokus pemikiran ataupun fokus daripada aksi yang dilakukan Perpustakaan Nasional ke depan, bahwa kita harus mengembangkan kesadaran ya keluarga dalam literasi ini. Karena keluarga itu menjadi madrasah pertama ya, pranata sosial dalam membentuk emosional, motorik, dan spiritual anak kita ke depan. Nah, maka bunda dan ayah itu juga perlu literat. Maka Perpustakaan Nasional mengembangkan literasi keluarga melalui digital. Jadi setiap keluarga nanti bisa mengakses ya, bisa mengakses informasi pengetahuan yang mana di dalam kanal digital yang kita bangun itu bisa mengakses juga informasi-informasi yang sifatnya bacaan untuk anak, yang memang ayah bunda bisa membacakan untuk anak dalam pengembangan motoriknya. Jadi kalau kita lihat dari ilmu neurologi bahwa 1000 hari kehidupan anak mulai dikandung oleh bunda dan lahir 1000 hari itu perkembangan jutaan sel otak sangat berkembang. Nah, ini butuh satu stimulan untuk meningkatkan keterkaitan antara sel-sel otak itu. Nah, ketika itu terjadi maka anak itu akan cerdas ketika dia besar. Nah, ayah dan bunda harus punya edukasi baru untuk itu. Baik bentuk buku-buku teks ya, non teks misalnya, atau juga musik ya, dan juga tutorial-tutorial sehingga mereka juga bisa melakukan hal-hal itu di lingkungan keluarganya. Indonesia Emas 2045 itu bisa kita songsong jika 84 juta anak-anak sekarang ini itu kita persiapkan menjadi anak-anak yang cerdas, tentu melalui berbagai informasi dan pengetahuan yang kita siapkan yang membangun motorik, emosional, psikososial, dan juga spiritualitas mereka. Itu berangkat dari keluarga. Nah, kemudian satuan pendidikan itu jelas Kemendikbud, Ristek, dan teknologi sekarang mengembangkan kecakapan literasi di sekolah. Ya kan? Kemendikbud juga Ristek telah mengembangkan buku-buku yang menunjang pada kecakapan literasi. Kalau nggak salah datanya ada sekitar 15 juta yang sudah didiseminasi ke sekolah-sekolah, termasuk P3T. Dan juga kegiatan-kegiatan yang mengembangkan literasi di sekolah. Di satuan masyarakat misalnya itu tadi pemberdayaan masyarakat, di mana transformasi perpustakaan berbasis inklusi itu menjadi ruang terbuka bagi masyarakat. Nah itu, jadi masyarakat yang sudah keluar dari sekolah formal, mereka bisa belajar di perpustakaan. Tiap waktu, di mana saja mereka bisa belajar untuk meningkatkan kapasitas mereka. Sehingga edukasi-edukasi baru yang hadir di masyarakat itu betul-betul bisa membangun kehadiran masyarakat kita yang berkualitas. Seperti itu. Oke Pak, tadi kan sudah dibahas terkait peran satuan keluarga. Nah, belum lama ini kami melihat Perpustakaan Nasional melaunching program literasi keluarga berbasis digital. Nah, itu programnya seperti apa Pak? Ya, jadi literasi keluarga berbasis digital ini berawal dari satu perenungan kita ya, di mana kalau kita lihat kelemahan anak didik kita saat ini di dalam pencapaian skor PISA ya, yang dilakukan oleh UNESCO melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset Teknologi itu kan belum maksimal ya. Mas Menteri telah mengumumkan kemarin ada peningkatan 5 poin, tapi di literasi lain itu kan tidak begitu menguntungkan. Kalau saya melihat, kita melihat adalah karena kita belum mempersiapkan secara matang literasi
di dalam aspek ataupun pilar keluarga tadi. Nah, maka Perpustakaan Nasional mengembangkan perluasan akses ya informasi dan pengetahuan yang untuk membangun 3 pilar tadi. Yang pertama adalah pranikah. Jadi sebelum anak-anak itu menikah, dia harus ada dulu satu edukasi atau akses informasi pengetahuan yang kita suguhkan pada mereka sehingga mereka terinformasi dengan baik. Nah, kemudian yang kedua adalah tadi yang sudah berkeluarga, yang muda, yang akan memiliki anak, mereka juga harus kita suguhkan juga informasi dan pengetahuan dan kebebasan untuk mengakses itu, untuk melakukan persiapan-persiapan yang baik, juga untuk menuntun anak untuk menjadi anak yang sehat, yang cerdas tadi. Persoalan kemudian adalah bahwa saat ini masyarakat kita belum memiliki akses yang baik terhadap itu. Oleh karena itu, perpustakaan ke depan akan mengirimkan secara masif pesan berantai ya yang sekarang kami sudah siapkan melalui WhatsApp nanti ke seluruh generasi muda Indonesia. Satu pesan berantai itu nanti di dalamnya bisa langsung mengakses atau mengklik di HP-nya kanal-kanal yang kita siapkan untuk bacaan itu. Misalnya mereka yang baru mau berkeluarga sudah ada di sana kanal ataupun akses mereka untuk literasi pranikah misalnya. Jadi mereka sudah memiliki akses sehingga mereka mendapatkan secara mudah untuk mengakses. Nggak perlu datang ke perpustakaan. Tetapi layanan digital ini akan membantu dan mengingatkan mereka gitu. Nah, kita akan broadcast nanti ke seluruh warga negara kita yang masih muda. Nah kemudian Perpusnas juga melakukan pengembangan kanal-kanal digital, ya, platform digital seperti Bintang Pusnas Edu, ya ini bisa diakses melalui smartphone, ya, di mana dan kapan saja. Yang penting ada internetnya, bisa mereka baca secara gratis. Di sana disiapkan 1,5 sekarang ini ya juta kopi buku digital. Nah termasuk juga nanti fitur-fitur yang pranikah, menikah dan anak usia dini tadi atau usia golden age tadi juga di sana akan kita siapkan. Nah kemudian ada iPusnas, ya iPusnas ini juga platform digital bergerak, ya perpustakaan bergerak yang bisa juga dinikmati oleh seluruh bangsa kita. Jadi di sana juga ada sekitar 1,2 juta buku digital udah siap. Itu tentu mendukung keterampilan hidup masyarakat kita. Kalau tadi Bintang Pusnas Edu tadi adalah untuk mendukung Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka yang dimanfaatkan oleh anak-anak sekolah kita dan juga mahasiswa kita. Nah kemudian nanti ke depan juga kita kembangkan titik baca. Jadi titik baca ini nanti satu juga instrumen digital yang memang sudah kita masukkan buku-buku di sana, buku-buku bacaan sesuai dengan kebutuhan. Termasuk nanti ya, kita bekerja sama nanti dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset Teknologi. Di sana juga telah mengeluarkan buku-buku bermutu, ya, yang memang dalam rangka meningkatkan kecakapan literasi anak-anak kita di sekolah. Nanti kita juga masukkan di sana sehingga kita tempatkan di setiap desa atau kelurahan. Ini platform ini gabungan antara dua, bisa diakses lewat internet dan juga secara offline. Jadi yang penting dia punya smartphone, kemudian dia scan barcode-nya, nanti barcode itu akan kita buatkan di setiap rumah. Nah, dia bisa mengakses lewat HP-nya, membaca buku-buku digital. Tidak perlu ada kuota internet seperti itu. Nah itu juga sangat efektif menurut saya yang harus kita kembangkan ke daerah-daerah 3T seperti itu.
Program RPJMN 2020-2024 ini kan Pak masanya tinggal 1 tahun lagi berarti ya. Program-program apa aja Pak yang sudah dilakukan oleh Perpusnas di dalam RPJMN ini? Ya, program yang kita lakukan itu dalam penguatan budaya literasi tadi, kita mengembangkan pertama tadi transformasi perpustakaan berbasis inklusi masyarakat, kemudian memperluas akses ya layanan perpustakaan melalui mobil perpustakaan keliling ya, itu kan sudah masif sampai ke desa-desa. Rupanya secara empiris kami melihat bahwa minat baca anak kita itu tidak rendah. Tapi buku yang dibaca yang tidak ada sesuai dengan kebutuhan mereka. Kan itu jadi persoalan. Nah, oleh karena itu ke depan nanti kita akan dorong bahwa bacaan-bacaan yang bermutu dan berkualitas tentu dengan kolaborasi dan kerjasama dengan kementerian lembaga ini akan kita dorong terus sehingga tersedia buku-buku bacaan yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan mereka. Nah, kemudian ada juga kita kembangkan pojok baca digital ya yang menjadi di ruang publik di mana ini menjadi satu konsep perpustakaan konvensional dan juga digital. Bisa mereka juga mengakses di sana, anak-anak kita bermain misalnya ya, di sana juga bisa bermain sambil belajar ya, yang kita bangun di setiap ruang-ruang terbuka. Ada juga pembinaan dan pengembangan terhadap para pegiat literasi. Karena kita memiliki mitra pegiat literasi, ada forum taman baca masyarakat. Ada sekitar 2045 di seluruh Indonesia forum ini, taman bacaan. Yang kedua adalah pustaka bergerak, ada sekitar 3.000 yang sudah berjejaring ya. Mereka secara masif mengirimkan buku-buku bacaan kepada masyarakat secara swadana dan partisipasi masyarakat. Yang kedua adalah para pegiat literasi, aktivis literasi ini banyak. Ada mereka di komunitas, ada juga seperti kuda baca ya, ada kuda baca, ada bemo baca, yang semua itu bergerak. Itu semua adalah tentu nanti menjadi modal sosial kita untuk mendekatkan informasi dan pengetahuan kepada masyarakat. Kalau perpustakaan nasional yang mengerjakan sendiri kan tidak mungkin ya. Nah, ini juga nanti seperti Bunda Literasi yang perpustakaan sudah bentuk ya, ada 535 Bunda Literasi yang sudah dikukuhkan di provinsi dan kabupaten kota sampai ke kecamatan. Nah, ini juga menjadi role model ya, katalisator bagi kita untuk menyuarakan atau mengkampanyekan betapa pentingnya perpustakaan, betapa pentingnya kegemaran membaca dan literasi itu untuk merubah kehidupan mereka ke lebih yang baik. Oke, ada target nggak Pak peningkatan indeks literasi dari tahun 2023 kemarin sampai nanti 2024 tuh angkanya berapa gitu? Ada Pak? Ya, kalau kita lihat karena perpustakaan nasional sebagai pemerintah, dia kan punya indikator kinerja kunci ya, urusan perpustakaan dan termasuk juga dinas perpustakaan provinsi dan kabupaten kota. Nah, yang indikatornya adalah tingkat kegemaran membaca masyarakat. Nah, tingkat kegemaran membaca masyarakat itu berdasarkan kajian yang kami buat ya beserta penyedia. Itu di 2022 bahwa nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat kita itu kan dengan nilai 63,92. Nah, kemarin baru kita rilis bahwa hasil kajian 2023 itu meningkat menjadi nilai 66,77. Jadi ada peningkatan 2,8 poin ya, bahwa memang ada tidak signifikan tapi ada peningkatan lebih baik lah ya. Ini mungkin karena kalau kita lihat dari penelitian itu karena semakin membaiknya infrastruktur ya, akses informasi pengetahuan itu oleh masyarakat yang dibangun oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan kabupaten kota. Walaupun belum masif kan itu ya. Tetapi seperti misalkan dana alokasi khusus bidang pendidikan subbidang perpustakaan misalnya. Perpustakaan nasional dan pemerintah pusat itu
membangun gedung fasilitas layanan perpustakaan di setiap kabupaten kota. Diberikan dana untuk membangun sehingga tersedia ruang-ruang publik yang representatif, di mana ruang perpustakaan ini berbasis inklusi tadi, masyarakat bisa memanfaatkan untuk meningkatkan keterampilan hidup mereka, bisa melakukan ekspresi di sana, aksi-aksi mereka. Juga kebanyakan dari dinas perpustakaan itu juga melakukan misalnya dongeng sepekan, ya, bercerita di sana, sehingga semakin tumbuhlah minat masyarakat dan anak-anak kita itu menjadi gemar membaca. Jadi ini menurut saya adalah satu capaian yang perlu kita tingkatkan nanti ke depan, tentu dengan konsep kolaborasi semua elemen bangsa kita, agar peningkatan budaya literasi ini menjadi amat penting bagi bangsa kita untuk menuju Indonesia Emas 2045 nanti. Baik, terima kasih Pak Andin atas pembahasannya hari ini. Pemirsa, menarik sekali pembahasan kita kali ini, dan kita menjadi tahu bahwa literasi itu sangat berperan penting untuk membangun generasi emas Indonesia 2045. Pemirsa, saksikan terus podcast Antara TV di aplikasi Noise, Spotify, kemudian website antaranews.com, YouTube Antara TV Indonesia, dan kanal 124 IndiHome serta UCTV kami. Terima kasih dan sampai jumpa. Oke Pak, terima kasih ya sudah menerima Antara TV.